polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Rapi Robot Polisi. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam program Rekam Jejak hanya di Rekam News. Seperti yang diketahui pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli tahun 2025, turut dimeriahkan dengan penampilan robot-robot yang mengenakan atribut kepolisian. Dalam perayaan tersebut, pengunjung disuguhi penampakan 10 robot humanoid berbentuk menyerupai manusia. Robot-robot ini menjadi bagian dari iring-iringan parade dan simbol kesiapan Polri menghadapi era digital. Selain robot berbentuk manusia, turut dipamerkan juga 10 robot anjing Robodog, 1 robot drone agriculture, 2 robot berbentuk tank, serta beberapa robot lainnya. Lalu, apakah benar dengan hadirnya teknologi ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Mari kita kulik lebih dalam. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, teknologi robotik ini sedang disiapkan untuk mendukung berbagai tugas kepolisian, terutama yang berisiko tinggi atau sulit dijangkau oleh manusia. Sandi menyebut, teknologi ini ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026 dan diharapkan dapat berfungsi optimal pada ke-2030. Beberapa fungsi yang tengah dikembangkan antara lain, Robodog untuk membantu unit K9 mendeteksi bahan berbahaya tanpa perlu pemeliharaan rutin seperti hewan asli. Robot patroli yang dapat memantau pelanggaran lalu lintas hingga situasi di area rawan seperti gedung kosong dan lokasi bencana, robot SAR dan penjinak bom yang akan digunakan untuk misi penyelamatan dalam kebakaran, gempa, hingga penyanderaan. Selain efisien, robot-robot ini dinilai lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, tidak memerlukan pelatihan manual, serta lebih cepat dikerahkan dalam kondisi darurat. Saat HUT Bayangkara di Monas dalam pengembangannya, Polri menggandeng PT Sari Teknologi, perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang robotika. Kehadiran robot ini untuk mengejar kemajuan teknologi seperti di luar negeri, lanjut Sandi. Sejauh kemarin kita sudah melaksanakan uji coba, nanti ke depan pasti karena di negara-negara modern juga Polri dibantu robot, tentunya kita juga bersiap-siap untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Kedatangan sebuah teknologi terbaru memang memantik antusiasme masyarakat. Tak hayal banyak warga yang turut hadir untuk menyaksikan gebrakan yang pemerintah suguhkan. Bahkan ada yang datang jam 4 pagi. Banyak dari mereka terpukau, tidak hanya dari kalangan masyarakat namun juga dari pemerintahan. Namun, apakah keterpukauan ini akan bertahan lama? Menelisik lebih dalam melalui berbagai sumber. Nyatanya, program robot yang sayangnya masih manual, ini sangat jauh ketinggalan dari teknologi AI yang selalu menjadi tren teknologi yang tengah berjalan. China sebagai produsen masif dari robotik bahkan memiliki teknologi yang jauh lebih unggul terutama dalam desain, ketahanan, juga teknologi. Seperti yang dijelaskan oleh sepulang sekolah. Coba lu lihat video ini deh. Ini bukan scene film. Ini real robot polisi di Cina. Iya, jadi di Cina Timur, tepatnya di kota Wenzhou, polisinya tuh mulai pakai robot gini buat nemenin mereka patroli. Robot yang bisa ngidentifikasi dan ngejar penjahat. Kalau menurut South China Morning Post, robot ini tuh dilengkapi sama gas air mata, jaring, dan speaker. Dan disebut robot ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Cina buat makin melibatkan teknologi di kepolisian. Keren banget nih ya visinya ya. Dan buat spesifikasinya sendiri, robot yang dikembangin di Fakultas Ilmu Kontrol dan Teknik di Zhejiang University ini, dia tuh punya berat 125 kg. Dan bisa melaju sampai kecepatan 35 km per jam. Dan gilanya, dia cuma butuh waktu 2,5 detik doang loh buat nyampe ke top speednya. Keren abis. Dan menurut para peneliti yang ngembanginnya, robot ini mau dihantemin kayak apapun, dia bakal bisa tetap bertahan. Dia bakal bisa tetap berfungsi. Dan bentuk dia yang bola gini, ini pure buat ngecover kerjaan-kerjaan yang nggak bisa dilakuin sama robot-robot berkaki. Jadi melengkapi nih dia nih fungsinya nih. Lalu, jika China telah menggunakan secanggih ini, apa yang mereka lakukan dengan Robodog dan humanoid yang dipamerkan Polri? Mirisnya, teknologi yang ditunjukkan untuk menemani polisi dalam bertugas, digunakan oleh warga China untuk bermain dengan anak-anak mereka. Tentu saja dengan teknologi yang lebih canggih yang sudah memiliki AI sehingga robot mampu mendeteksi objek di sekitarnya dan bergerak lebih cepat. Terlihat jelas struktur kerangka, teknologi, dalam robot yang dipamerkan tidak memiliki ketahanan yang memadai untuk digunakan sebagai partner kerja kepolisian. Berbeda dengan jenis robot beroda di video sebelumnya. Robot bernama Robodog yang tampil dalam perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Selasa 1 Juli tahun 2025. Model basicnya nyaris 3 miliar rupiah, bahkan versi luar negeri bisa tembus USD 260.000 sekitar 4,2 miliar rupiah, kata Presiden Direktur PTS Robotics Technology, AR,
dan Nisaka yang produknya ditampilkan di HUT Bayangkara. Menurutnya, harga bisa naik tergantung fitur tambahan yang diminta Polri. Robot ini disebut masih dikendalikan manual, namun ke depan ditargetkan bisa bergerak otomatis dengan teknologi AI hasil kolaborasi dengan teknologi 10 November Edge. Kami bekerja sama dengan Edge ya, untuk software dan AI-nya. Jadi, teman-teman Edge yang mengerjakan software, kata Dani, seperti yang dijelaskan bahwa masih ada pengembangan yang akan dilakukan, seperti robot humanoid dengan desain seperti manusia, akan dipakai untuk tugas pelayanan maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri mengeklaim robot humanoid efektif bekerja sehubungan pemindaian wajah serta pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Selain itu, robot humanoid disebut lebih dinamis lantaran mempunyai kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat. Meski demikian, melihat bagaimana robot humanoid dan Robodog akan dikembangkan dengan robot yang ditunjukkan oleh Sepulang masih sangatlah jauh. Bahkan untuk robot humanoid milik Thailand pun kita tertinggal sangat jauh. Lalu bagaimana dengan anggaran? Teknologi jelas memakan anggaran yang tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam video bahwa harga dasar robot adalah 3M menurut Edge. Sementara itu, di Alibaba atau di e-commerce lain Robodog yang telah memiliki AI saja 24 juta dan humanoid 240 juta. Dengan kata lain, selisih anggaran hingga 2,976 M atau unit untuk Robodog yang terus menjadi perbincangan akhirnya terjawab Kapolri Jenderal Listio. Ini anggarannya banyak diperdebatkan Pak, mungkin ada tanggapannya Pak? Ya anggarannya nggak pakai anggaran, uji coba. Belum dibeli Pak. Jati, menurut kalian sebagai warga negara Indonesia, apakah kalian mendukung kerjasama antara robot dan Polri? Atau kalian punya solusi lain? Coba komen di bawah. Kalau begitu rekam jejak undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami hanya di Rekam News.